Perkenalkan, nama saya Novita Yulianti Manalu. Di video saya kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi 5G teknologi sebagai salah satu bentuk syarat saya untuk mengumpulkan tugas besar 1 pada mata kuliah Wireless Technology and Mobile. Baik, apa itu teknologi 5G? 5G adalah teknologi jaringan nirkabel generasi kelima. Ini menawarkan kecepatan unduh dan unggah yang lebih cepat dan memungkinkan lebih banyak perangkat terhubung secara bersamaan. Kedua, sejarah teknologi 5G. Awal tahun 2000-an, Periset mulai merasakan 3G dan bahkan 5G sudah tidak akan mendukung teknologi telekomunikasi di masa depan. Maka mulailah dipikirkan pengembangan jaringan 5G dengan koneksi jauh lebih ngebut atau lebih cepat. Nah, di tahun 2012, studi 5G sudah dilakukan di negara seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Inggris. Kemudian di tahun 2014, perusahaan seperti Samsung dan Huawei memulai riset 5G. Hingga akhirnya pada tahun 2017, 77 operator di 49 negara telah melakukan trial jaringan generasi baru ini. Berlanjut setahun kemudian, beberapa negara mulai meluncurkan jaringan 5G secara terbatas di lokasi tertentu. Korea Selatan pun meluncurkan trial 5G pada Olimpiade musim dingin 2018. Akhirnya, negara gingseng ini menjadi yang pertama mengkomersialkan 5G di 2019. Pada saat itu, 5G sudah tersedia secara terbatas di sekitar 34 negara, dan tentu akan semakin meluas. Terlebih, beberapa vendor besar telah meluncurkan smartphone 5G, dan lambat laun bandrolnya kian terjangkau. Manfaat jaringan super cepat ini pun segudang. Pada 8 Januari 2019 misalnya, seorang ahli bedah di Fujian, China berhasil operasi pengangkatan hati hewan uji lab dengan lengan robotik yang berada di sekitaran 50 km jauhnya, alias secara remote. Dengan koneksi 5G cepat dan stabil, koneksi mengeksekusikannya jalannya operasi. Dengan semakin canggihnya berbagai perangkat dan berkembangnya pasar headset VR, web augmented reality (AR), dan virtual reality (VR), kemungkinan besar orang berpindah ke cloud daripada tetap menggunakan PC. Disinilah 5G masuk, di mana koneksi amat cepat dengan latensi rendah membebaskan gamer dari keharusan menggunakan headset berkabel atau mual yang disebabkan masalah latensi. Koneksi 5G juga memungkinkan mobile otonom untuk berinteraksi satu sama lain secara the real time. Terwujudnya mobil tanpa pengemudi semakin dekat dengan realisasi. Nah, di sini terdapat perbedaan 5G dan 4G yang perbedaannya dari sisi teknologi, kecepatan, latensi, kapasitas, dan ketersediaan. Dimana kalau untuk 5G ini, di sini 5G untuk teknologinya menggunakan teknologi nirkabel menggunakan menara radio, sedangkan untuk 5G itu dia di atas nirkabel 4G, lebih banyak antena dan pita radio frekuensi yang lebih tinggi. Nah, untuk kecepatan 4G itu mencapai 100 Mbps, sedangkan 5G itu maksimumnya mencapai 10 giga atau 10 Gbps. Nah, latensinya 4G sudah cukup rendah, kalau untuk 5G sangat rendah, hampir 0. Untuk kapasitas, 4G kualitas jaringan menurun saat banyak perangkat terhubung, sedangkan 5G kapasitas 10 kali lebih besar. Meski banyak perangkat terhubung, dia nggak akan nurunin kualitas jaringan. Nah, untuk di garis segi ketersediaan, 4G itu tersedia cukup banyak di mana saja kecuali daerah terpencil dan komunitas pedesaan dengan akses seluler terbatas, sedangkan 5G itu masih terbatas di kota-kota besar dan kecil.
Nah, teknologi 5G sebagai enabler use case lintas industri. Teknologi selalu membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Pada era 5G, perubahan dramatis akan terjadi lewat hadirnya use case 5G. Nah, ini perubahan cara kita berkomunikasi mulai dari generasi pertama, kedua, ketiga, 4G hingga akhirnya 5G itu perubahan aspek sosial ekonomi pemerintah itu juga sudah terlihat adanya di mana ada smart life, smart city, smart production. Perubahan cara hidup smart life. Nih kita bisa lihat nih di sini. Nah, ini use case-nya ada dari sisi smart home, smart hospitals. Nah, ini di sini. Ini kalau silang berarti dia tidak mendukung. Terus ini perubahan cara pengaturan dalam suatu komunitas smart city. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini perubahan cara bekerja smart production. Untuk kesimpulannya, teknologi 5G menjanjikan berbagai fitur yang mampu menghadirkan banyak peluang baru bagi industri, di mana teknologi 5G menjadi enabler use case lintas industri yang dapat meningkatkan efisiensi bisnis mereka. Kedua, ketersediaan use case merupakan salah satu pilar realisasi implementasi 5G. Kerjasama semua pemangku kepentingan diperlukan untuk mendorong pemenuhan use case untuk 5G. Termasuk diantaranya operator dan institusi pendidikan. Bekerja sama dengan institusi pendidikan, Excelsior telah merintis proses inkubasi hadirnya users 5G di Indonesia dan akan terus berkomitmen untuk mendorong inovasi digital di Indonesia dengan menumbuhkan talenta-talenta lokal maupun merubah ide menjadi inovasi yang nyata berkelanjutan. Sekian video presentasi dari saya untuk tugas besar 1. Terima kasih.